Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Hello. Halo, Today we're studying to as many as received Christ. hari ini kita akan belajar tentang kepada semua orang yang menerima Kristus. So my question is, have you received Christ? Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? John 1 verse 6 to 13 is the passage that introduces us to receiving Christ. Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-13 adalah pengantar untuk topik kita mengenai menerima Kristus. The Apostle John is writing about the record of Jesus Christ. Di sini Rasul Yohanes menulis catatan tentang Yesus Kristus. John's understanding of Jesus was the Lamb of God. Pemahaman dari Rasul Yohanes tentang Yesus, Yesus adalah anak domba Allah. At that time, Jesus hadn't died yet. Tetapi pada waktu itu, Yesus belum mati. But he knew that Jesus had come to bear the sin of the world. Tetapi dia, Rasul Yohanes tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menanggung dosa seisi dunia ini. Let us read together. Kita baca bersama-sama. Yohanes 1 ayat 6 sampai ayat yang 13. Firman Tuhan berkata demikian. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. So this message that John brought to the people was to prepare them to receive Jesus. Jadi pesan yang dibawa oleh Rasul Yohanes ini adalah bagi orang-orang untuk mempersiapkan mereka menerima Tuhan Yesus Kristus. And John came and he bore witness of the light. Dan Yohanes datang untuk dia boleh memberi kesaksian, membawa kesaksian tentang terang. So the people had to understand that Jesus was for real. Jadi setiap orang mereka itu harus paham, mereka harus mengerti bahwa Yesus itu dia nyata. That Jesus was the Messiah that had been prophesied about in the Old Testament in Isaiah. We're going to be looking at that. Dan bahwa Yesus itulah Mesias yang sudah dinubuatkan, bahkan sudah dinubuatkan sejak dalam zaman Yesaya, di dalam kitab Yesaya. Maybe we'll turn there right now. Kita buka sama-sama di dalam kitab tersebut. Isaiah 53 verse 1. Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang pertama.
Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Number 2, Di dalam ayat yang kedua, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. so those were the prophetic words that Israel was waiting for the fulfillment of. Jadi firman Tuhan yang baru kita baca tadi dalam Yesaya pasal 53 itu adalah kata-kata nubuatan, yaitu Mesias yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. And now Jesus had come, and John was bearing witness of his coming. Dan sekarang Yesus telah datang dan Yohanes memberikan kesaksian tentang Yesus sang Mesias itu. So the purpose was that all men might believe in Jesus. Tujuannya adalah agar supaya semua orang mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Because now we go to John 3:16. Dan sekarang kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. God doesn't want one person to go to hell. Tuhan tidak menginginkan satu orang pun mengalami kebinasaan menuju neraka, Bapak Ibu. And that is why he gave the most precious thing he had, his son. Itulah sebabnya mengapa Bapa memberikan, mengaruniakan kepada kita hal yang paling sangat berharga, yaitu anaknya yang tunggal, putranya yang satu-satunya. And if you receive Jesus, you will see in verse 9, a light comes into your life that was never there before. Dan jika kita menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka di dalam ayat yang ke-9 dikatakan kita akan menerima cahaya itu, kita akan mendapatkan terang yang sejati itu. Because that part of your life that is dead now lives. Karena bagian hidup kita yang mati itu sekarang sudah hidup. In verse 10 it tells us that God, Jesus, was in the world. Di dalam ayat yang ke-10 tadi dikatakan bahwa Yesus ada di dunia ini, but the world didn't recognize him. akan tetapi dunia ini tidak mengenal dia. So that is why John had to come and proclaim, this is the Messiah, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Itulah sebabnya mengapa Yohanes itu dia harus datang dan memberikan kesaksian. Inilah Yesus, sang anak domba Allah yang menanggung dosa seisi dunia. And it says in verse 11 that he came to his own people. Dikatakan dalam ayat yang ke-11, Yesus datang kepada milik kepunyaannya, kepada umatnya. He was a Jew, he was born a Jew. Yesus Kristus itu dia orang Yahudi, dia lahir sebagai orang Yahudi. He came, but he was not accepted by the religious order. Dia sudah datang ke dunia pada waktu itu, tetapi Yesus tidak diterima oleh para pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. And how does it feel when you are not received? Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana perasaan Anda ketika Anda datang dan Anda tidak diterima? So what if you go to a person and you have a very valuable gift to give them? Misalnya Bapak Ibu Anda punya satu hadiah yang sangat-sangat berharga untuk Anda berikan kepada seseorang, dan Anda datang kepada orang tersebut membawa hadiah itu. And you come there and the person doesn't want it. Tetapi ketika Anda datang dengan hadiahmu yang berharga kepada orang itu, tetapi orang itu menolak, tidak menerimanya. That is a very hard thing. Tentunya hal seperti itu sangat-sangat berat bagi kita ya. I love verse 12. Saya senang dengan ayat yang ke-12 dari Yohanes pasal 1 tadi, Bapak Ibu.
There's one little word that has a big meaning. Kalimatnya ada kata yang kecil saja tetapi pengertiannya besar, Bapak Ibu. And that word is but. Ada kata yang paling pertama di situ, tetapi, di ayat ke-12. As many as received him, Semua orang yang menerimanya, to them he gave the power to become the sons of God. kepada mereka dia berikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. So when you receive Jesus, Jadi di saat Bapak Ibu Anda menerima Yesus, he comes inside of you as the light, dia datang masuk ke dalam hatimu sebagai terang. and he gives you power Dan dia memberikan kepadamu kuasa, to become the Son of God. yaitu untuk menjadi anak-anak Allah. And then the end of that verse is even to them who believe on his name. Dan kalimat terakhir di ayat yang ke-12 ini dikatakan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. His name is very powerful. Namanya berkuasa, sangat berkuasa. So when you're in trouble, you can call on Jesus Christus. Dan di saat Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam hidupmu, engkau boleh berseru, engkau panggil nama Yesus Kristus. And you will see a change in your circumstance. Maka engkau akan melihat terjadinya perubahan dalam situasi yang Anda hadapi, Bapak Ibu. To receive means to welcome. Kata menerima itu adalah semacam sambutan selamat datang. Or to come into possession of. Atau untuk menjadi milik. When you receive Jesus, you receive the greatest gift on earth. Bapak Ibu, di saat Anda menerima Yesus, artinya adalah Anda menerima hadiah pemberian yang terbesar. So if you have not done that, jadi Bapak Ibu, jika engkau belum melakukannya, Anda belum menerima Tuhan Yesus, you need to pray and ask him to come into your heart. Bapak Ibu perlu berdoa. Berdoalah sungguh-sungguh dan minta Tuhan Yesus masuk di dalam hatimu. You don't want to be like in verse 11, Jesus coming. Kita tidak mau menjadi sama dengan apa yang tertulis dalam ayat yang ke-11 tadi. You do not want to reject the greatest gift ever given mankind. Jangan pernah menolak pemberian terbesar, pemberian yang terbaik yang diberikan bagi kita umat manusia, Bapak Ibu. Let us read Isaiah 54, 5 and 6. Di dalam Yesaya pasal 54 ayat 5 dan 6, firman Tuhan berkata demikian. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Ayat yang ke-6. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Because Israel did not receive Jesus when he came. Karena orang Israel, orang Yahudi, mereka tidak menerima Yesus pada waktu Yesus datang. It says in verse 6 that you were refused. Dikatakan dalam ayat yang ke-6, engkau yang menolak, engkau yang ditolak. But then in verse 7, it says he would gather them again with mercy. Tetapi dalam ayat ke-7 dikatakan bahwa Tuhan sendiri akan mengumpulkan mereka kembali dengan anugerahnya, rahmatnya. So this is happening today. The Jews are today receiving Jesus. Dan inilah yang terjadi di saat sekarang ini, zaman sekarang ini, orang-orang Yahudi mereka menerima Yesus. So it's a wonderful day that we are in. Jadi kita berada di hari-hari yang luar biasa, Bapak Ibu. So I want to read verse 14 to 18 in chapter 1 of John.
Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. So Jesus came as a man. Yesus datang sebagai manusia. He came in the flesh. Dia datang dalam bentuk fisik jasmani kita ya, seperti kita manusia. So he knows what you're going through today. Jadi Yesus dia tahu betul, mengerti betul apa yang Bapak Ibu sementara jalani, alami saat ini. He lived with his Father in heaven. Yesus bersama-sama dengan Bapaknya ya di surga. He was the king. Dia adalah raja. But he humbled himself and he came down to this earth we live on. Tetapi Tuhan Yesus dia merendahkan dirinya sebagai raja, dia menjadi seperti kita manusia dan hidup tinggal bersama-sama dengan kita. And he came because he wanted to show us who his Father was. Yesus datang ke dunia agar supaya apa Bapak Ibu? Supaya dia bisa menunjukkan kepada kita umat manusia siapakah Bapaknya. And he never declared himself while here. Dia tidak pernah mendeklarasikan dirinya, menyatakan dirinya semasa waktu Yesus hidup di muka bumi ini. He only came to show the world his Father. Yesus datang untuk menyatakan, menunjukkan kepada dunia siapa Bapaknya. His Father was so awesome. Bapaknya, Bapa Tuhan Yesus Kristus kita adalah Bapa yang luar biasa. So when you accept Jesus, jadi Bapak Ibu, di saat Anda menerima Yesus Kristus, you also receive his Father. di saat yang sama Bapak Ibu juga menerima Bapaknya. And you receive the Spirit. Dan juga menerima Rohnya. So you're getting a very good deal. Maka kita itu ada mendapatkan deal persetujuan yang bagus luar biasa di sini ya. Life changer. Sang pengubah kehidupan Bapak Ibu. Please mark those scriptures in your Bible. Bapak Ibu tandailah ayat-ayat Alkitab firman Tuhan yang kita baca tadi. And in verse 12 it says, as many as received him. Sekali lagi di ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus. To them he gave the right to become children of God. Kepada mereka Tuhan memberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. So the minute you put your trust in Jesus, Bapak Ibu, di saat Anda menyerah, menempatkan segala kepercayaanmu kepada Yesus Kristus, God comes back to you and he gives you authority. Yesus datang kembali kepada engkau dan dia memberikan kepadamu kuasa, otoritas. To become his child. Untuk menjadi anaknya, anak-anak Allah. So a new authority comes into your life. Maka ada suatu kuasa, otoritas baru yang datang dalam hidupmu. And you are no longer without hope. Dan Bapak Ibu, Anda dalam hidupmu sudah lagi bukan dalam hidup yang tanpa pengharapan. But you have power. Tetapi Anda memiliki kuasa, otoritas, saudara. To become a child of God. Untuk menjadi anak-anak Allah. And the crux here is to believe on Jesus' name. Dan kita di sini ya itu ya supaya kita harus hidup dengan mempercayai kepadanya, kepada namanya.
You need to confess his name. Bapak Ibu, kita harus mengakui namanya, nama Tuhan kita. Tell him he is the Messiah. Sampaikan bahwa dialah Yesus Kristus Sang Mesias itu. He is the sin sacrifice that paid the death penalty of Adam's sin. Dialah korban penghapus dosa kita yang sudah menebus dan sudah membayar secara lunas hukuman mati atas manusia, ya, hukuman mati atas dosa-dosa Adam. So let us read Isaiah 53, starting at verse 3 down to verse 6. Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Yesaya 53 ayat 3 sampai 6, firman Tuhan berkata, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan ayat yang ke-6, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. So we see in this chapter all of the things that Jesus suffered on earth. Dan di dalam ayat yang baru kita baca tadi, Bapak Ibu, kita melihat bagaimana segala penderitaan yang harus ditanggung dan dipikul oleh Yesus. And this is describing Jesus' death on the cross. Dan ayat ini menggambarkan kematian yang akan dialami oleh Yesus di kayu salib. So we know that when we come to him and confess our sins, he has the power to wash us from our sin. Jadi Bapak Ibu, dengan ini kita mengetahui ya, bahwa di saat kita datang kepadanya, mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus itu punya kuasa untuk menghapuskan dosa kita, memperhatikan dan menyertai kita, melihat kita dari atas. This is not a false promise. Saudara, ini bukan janji palsu ya. He has paid the price in full for our sin. Segala hutang dosa-dosa kita, Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah lunasi semuanya dengan lunas. He took the wounds, he was beaten. Dia memikul semuanya ya, luka-luka kita dia yang tanggung semuanya, dia dipukul. He was bruised for our iniquities. Oleh karena kejahatan kita, dia itu harus menderita. And the chastisement of our peace was upon him. Dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, kepada Yesus. So if you are troubled and can't find peace, Jesus has paid for it. Bapak Ibu, jika engkau sedang dalam masalah, engkau tidak punya damai sejahtera, ingat baik Tuhan Yesus sudah membayar semuanya dengan lunas. He has paid for your healing. Yesus sudah membayar dengan lunas untuk kesembuhanmu. I urge you to make this decision today. Hari ini kami rindu untuk mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, mari ambil keputusan. Verse 6 says, we all like sheep have gone astray. Ayat 6 berkata bahwa kita ini sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. And the Lord, that's his Father, laid on Jesus all of our iniquity. Tetapi Tuhan yaitu Bapa telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. John 1:13 says, who were born not of blood, nor of the will of flesh, nor the will of man, but of God. Yohanes 1 ayat 13 berkata, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. These people who receive Jesus are born again.
Setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus, mereka dilahirkan kembali. So we enter a new life. Artinya kita memasuki satu kehidupan baru, Bapak Ibu. And Jesus says in John 3:3 that unless you're born again, you can't enter the kingdom. Yohanes 3 ayat 3 berkata, Yesus menjawab kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. So we see that this receiving Christ is actually a new birth. Dan kita melihat di sini, di saat kita menerima Kristus itu artinya apa, saudara? Kita menerima kelahiran yang baru. So if you are tired and worn out with your life today, Bapak Ibu, jika engkau sementara mengalami kelelahan, keletihan dengan hidupmu yang kau jalani saat ini, I urge you to pray with me right now. saya rindu untuk mendorong, menggerakkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayo mari kita berdoa dengan kami sekarang. Dear Jesus, Yesus Kristus Tuhan, we come to you today hari ini kami datang kepadamu to confess our sin untuk mengaku segala dosa-dosa kami. and to thank you that you have paid the price for the forgiveness of my sin. Dan untuk kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sudah membayar dengan lunas segala hutang-hutang dosa kami dan memberi pengampunan kepada kami. I believe that you are the Christ, Ku percaya Engkaulah Kristus, the Son of the living God, Anak Allah yang hidup. and I want to receive you as my Lord and Savior. Dan aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. I want to receive this gift Aku mau menerima pemberian anugerah ini, of eternal life, yaitu pemberian hidup yang kekal. and I receive it right now, Dan saat ini aku menerimanya. and I thank you for it. Dan aku mengucap syukur untuk hal ini. In Jesus' name, Di dalam nama Tuhan Yesus. amen. Amin. Amin. The Lord bless you in your decision today. I know that you have entered a new life. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mengambil keputusan, dan kami percaya engkau sementara masuk dalam satu kehidupan yang baru. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God.